Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang materi peluang. Pada materi ini, kita dapat memperkirakan kejadian-kejadian yang mungkin terjadi dalam kehidupan nyata, seperti memperkirakan peluang terambilnya bola, peluang terambilnya kartu brid atau kartu remi, peluang pada pelemparan dadu, peluang pada pelemparan uang logam, dan sebagainya. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran materi peluang ini yaitu 1. Siswa dapat menentukan ruang sampel dari suatu percobaan. 2. Siswa dapat menentukan titik sampel yang memenuhi suatu kejadian. 3. Siswa dapat menentukan peluang empirik dari suatu percobaan. 4. Siswa dapat menentukan peluang teoritik dari suatu percobaan. 5. Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik dan teoritik suatu kejadian dari suatu percobaan. Sebelumnya, kita harus tahu apa sih peluang itu? Peluang adalah kemungkinan yang terjadi dari suatu kejadian. Istilah penting dalam peluang. Pada materi peluang ini, terdapat dua istilah penting. Yang pertama yaitu ruang sampel, yang kedua yaitu titik sampel. Yuk kita bahas ruang sampel terlebih dahulu. 1. Ruang sampel. Ruang sampel adalah kumpulan semua kejadian yang mungkin terjadi. Ruang sampel dilambangkan dengan huruf S besar. Contoh. Contoh pertama, ruang sampel pada pelemparan sebuah uang logam. Pada pelemparan sebuah uang logam, terdapat dua kemungkinan. Yang pertama, munculnya angka yang dapat ditulis dengan huruf A besar. Yang kedua, munculnya gambar yang dapat ditulis dengan huruf G besar. Jadi, ruang sampel pada pelemparan sebuah uang logam yaitu himpunan yang beranggotakan angka, gambar. Contoh kedua, ruang sampel pada pelemparan sebuah dadu. Pada pelemparan sebuah dadu, kemungkinannya yaitu bisa muncul mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Jadi, ruang sampelnya adalah himpunan yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contoh ketiga, ruang sampel pada kartu brid atau kartu remi. Pada kartu brid atau remi, terdapat 13 kartu keriting, 13 kartu skop, 13 kartu hati, dan 13 kartu wajik. Jadi, semua ini adalah ruang sampel pada kartu brid atau kartu remi. Itu semua adalah contoh dari ruang sampel. Setelah ini, kita akan belajar cara menentukan ruang sampel. Bagaimana cara menentukan ruang sampel? Cara menentukan ruang sampel. Ruang sampel dari hasil pelemparan dua buah uang logam, dua buah dadu, sebuah uang logam dengan dadu bersamaan, dan lain sebagainya dapat ditentukan dengan cara 1. Diagram pohon, 2. Tabel. Contoh. Contoh pertama, ruang sampel pada pelemparan dua buah uang logam. 1. Dengan diagram pohon. Ketika dua buah uang logam dilempar secara bersamaan, kemungkinannya adalah uang logam pertama kemungkinan bisa muncul angka atau gambar. Uang logam kedua, jika uang logam pertama muncul angka,
maka uang logam kedua kemungkinan bisa muncul angka atau gambar. Kemudian, jika uang logam pertama muncul gambar, maka uang logam kedua kemungkinan bisa muncul angka atau gambar. Selanjutnya, uang logam pertama dipasangkan dengan uang logam kedua, sehingga diperoleh angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar gambar. Jadi, semua ini adalah ruang sampel pada pelemparan dua buah uang logam. 2. Dengan tabel. Ketika dua buah uang logam dilempar bersamaan, kemungkinannya adalah uang logam pertama kemungkinan bisa muncul angka atau gambar. Uang logam kedua kemungkinan juga bisa muncul angka atau gambar. Selanjutnya, uang logam pertama yang muncul angka dipasangkan dengan uang logam kedua yang muncul angka atau gambar. Maka diperoleh angka-angka, angka gambar. Kemudian, uang logam pertama yang muncul gambar dipasangkan dengan uang logam kedua yang muncul angka atau gambar. Maka diperoleh gambar angka, gambar gambar. Jadi, semua ini adalah ruang sampel pada pelemparan dua buah uang logam. Contoh kedua, ruang sampel pada pelemparan dua buah dadu. 1. Dengan diagram pohon. Ketika dua buah dadu dilempar secara bersamaan, kemungkinannya adalah dadu pertama kemungkinan bisa muncul mata dadu 1 sampai 6. Jika mata dadu pertama muncul mata dadu 1, dadu kedua kemungkinan bisa muncul mata dadu 1 sampai 6. Selanjutnya, dadu pertama dipasangkan dengan dadu kedua, sehingga diperoleh 11, 12, 13, 14, 15, 16. Seterusnya juga seperti itu. Jika dadu pertama muncul mata dadu 2, dadu kedua kemungkinan bisa muncul mata dadu 1 sampai 6. Selanjutnya, dadu pertama dipasangkan dengan dadu kedua, sehingga diperoleh 21, 22, 23, 24, 25, 26. Kemudian, jika dadu pertama muncul mata dadu 3, dadu kedua kemungkinan bisa muncul mata dadu 1 sampai 6. Selanjutnya, dadu pertama dipasangkan dengan dadu kedua, sehingga diperoleh 31, 32, 33, 34, 35, 36. Jika dadu pertama muncul mata dadu 4, dadu kedua kemungkinan bisa muncul mata dadu 1 sampai 6. Selanjutnya, dadu pertama dipasangkan dengan dadu kedua, sehingga diperoleh 41, 42, 43, 44, 45, 46. Jika dadu pertama muncul mata dadu 5, maka dadu kedua kemungkinan bisa muncul mata dadu 1 sampai 6. Selanjutnya, dadu pertama dipasangkan lagi dengan dadu kedua, sehingga diperoleh 51, 52, 53, 54, 55, 56. Jika dadu pertama muncul mata dadu 6, dadu kedua kemungkinan juga bisa muncul mata dadu 1 sampai 6. Selanjutnya, dadu pertama dipasangkan juga dengan dadu kedua, sehingga diperoleh 61, 62, 63, 64, 65, 66. Jadi, semua ini adalah ruang sampel pada pelemparan dua buah dadu. 2. Dengan tabel. Ketika dua buah dadu dilempar secara bersamaan, kemungkinannya adalah dadu pertama kemungkinan bisa muncul mata dadu 1 sampai 6. Dadu kedua juga kemungkinan bisa muncul mata dadu 1 sampai 6. Jika dadu pertama muncul mata dadu 1,
dipasangkan dengan dadu kedua 1 sampai 6, maka diperoleh 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6. Seterusnya juga seperti itu. Jika dadu pertama muncul mata dadu 2, dipasangkan dengan dadu kedua 1 sampai 6, maka diperoleh 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6. Jika dadu pertama muncul mata dadu 3, dipasangkan dengan dadu kedua juga 1 sampai 6, maka diperoleh 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6. Selanjutnya juga, jika dadu pertama muncul mata dadu 4, dipasangkan dengan dadu kedua 1 sampai 6, maka diperoleh 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6. Jika dadu pertama muncul mata dadu 5, dipasangkan dengan dadu kedua 1 sampai 6, maka diperoleh 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6. Yang terakhir, jika dadu pertama muncul mata dadu 6, dipasangkan dengan dadu kedua 1 sampai 6, maka diperoleh 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6. Jadi, semua ini adalah ruang sampel pada pelemparan dua buah dadu. Contoh ketiga, ruang sampel pada pelemparan sebuah uang logam dengan dadu bersamaan. 1. Dengan diagram pohon. Ketika sebuah uang logam dengan dadu dilempar bersamaan, kemungkinannya adalah uang logam kemungkinan bisa muncul angka atau gambar. Jika uang logam muncul angka, maka dadu kemungkinan bisa muncul mata dadu 1 sampai 6. Kemudian, uang logam yang muncul angka dipasangkan dengan mata dadu 1 sampai 6. Maka diperoleh angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6. Selanjutnya seperti itu juga. Jika uang logam muncul gambar, maka dadu kemungkinan bisa muncul mata dadu 1 sampai 6. Kemudian, uang logam yang muncul gambar dipasangkan dengan mata dadu 1 sampai 6. Maka diperoleh gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5, gambar 6. Jadi, semua ini adalah ruang sampel pada pelemparan sebuah uang logam dengan dadu bersamaan. 2. Dengan tabel. Ketika sebuah uang logam dengan dadu dilempar bersamaan, kemungkinannya adalah yang pertama yaitu uang logam. Uang logam kemungkinan bisa muncul angka atau gambar. Yang kedua yaitu dadu. Dadu kemungkinan bisa muncul mata dadu 1 sampai 6. Uang logam yang muncul angka dipasangkan dengan dadu yang muncul mata dadu 1 sampai 6, sehingga diperoleh angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6. Kemudian, uang logam yang muncul gambar dipasangkan juga dengan dadu yang muncul mata dadu 1 sampai 6, sehingga diperoleh gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5, gambar 6. Jadi, semua ini adalah ruang sampel pada pelemparan uang logam dengan dadu bersamaan. Baru saja kita sudah mempelajari apa itu ruang sampel dan cara menentukannya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang titik sampel. Apa itu titik sampel? Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel. Contoh pertama, titik sampel pada pelemparan sebuah uang logam.
Ruang sampel pada pelemparan sebuah uang logam yaitu himpunan yang beranggotakan angka, gambar. Maka, titik sampelnya adalah angka dan gambar. Contoh kedua, titik sampel pada pelemparan sebuah dadu. Ruang sampel pada pelemparan sebuah dadu yaitu himpunan yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka titik sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Itulah pengertian titik sampel dan contohnya. Selanjutnya, peluang. Peluang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Peluang empirik, 2. Peluang teoretik. Peluang empirik. Peluang empirik adalah peluang yang didapat dari perbandingan antara frekuensi kejadian terhadap banyaknya percobaan yang dilakukan. Rumus menentukan peluang empirik yaitu PA sama dengan NA per NS. Dengan keterangan PA sama dengan peluang kejadian A, NA sama dengan frekuensi kejadian yang diharapkan, NS sama dengan frekuensi seluruh percobaan. Perlu diketahui bahwa peluang empirik digunakan saat percobaan dilakukan berulang kali. Contoh soal pertama. Pada percobaan pengambilan bola dalam keranjang dilakukan sebanyak 30 kali. Ternyata terambilnya bola warna merah sebanyak 18 kali, bola warna kuning sebanyak 8 kali, dan bola warna biru sebanyak 4 kali. Berapakah peluang empirik terambilnya bola warna kuning? Penyelesaian. Diketahui, bola warna merah diambil sebanyak 18 kali, bola warna kuning diambil sebanyak 8 kali, bola warna biru diambil sebanyak 4 kali. Total keseluruhan pengambilan bola dalam keranjang yaitu sebanyak 30 kali. NA yaitu terambilnya bola warna kuning sama dengan 8, NS yaitu frekuensi seluruh percobaan sama dengan 30. Ditanya, PA yaitu peluang empirik terambilnya bola warna kuning. Jawab, PA sama dengan NA per NS. NA-nya 8, NS-nya 30. Jadi, 8 per 30. 8 per 30 dapat disederhanakan dengan sama-sama dibagi 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4, 30 dibagi 2 sama dengan 15. Sehingga diperoleh 4 per 15. Jadi, peluang empirik terambilnya bola warna kuning adalah 4 per 15. Contoh soal kedua. 2 buah uang logam dilempar secara bersamaan sebanyak 100 kali. Pada pelemparan tersebut, muncul 2 angka sebanyak 25 kali. Peluang empirik munculnya 2 angka adalah penyelesaian. Diketahui, 2 buah uang logam dilempar sebanyak 100 kali. Munculnya 2 angka sebanyak 25 kali. NA yaitu munculnya 2 angka, sama dengan 25. NS yaitu frekuensi seluruh percobaan, sama dengan 100. Ditanya, PA yaitu peluang empirik munculnya 2 angka. Jawab, PA sama dengan NA per NS. NA-nya sama dengan 25, NS-nya sama dengan 100. Jadi, 25 per 100. 25 per 100 dapat disederhanakan dengan sama-sama dibagi 25. 25 dibagi 25 sama dengan 1. 100 dibagi 25 sama dengan 4. Sehingga diperoleh 1 per 4. Jadi, peluang empirik munculnya 2 angka adalah 1 per 4. 2. Peluang teoretik. Peluang teoretik adalah peluang yang didapat dari perbandingan antara kejadian yang diharapkan terhadap kejadian yang mungkin terjadi. Rumus menentukan peluang teoretik yaitu PA sama dengan
Na per Ns. Dengan keterangan PA sama dengan peluang kejadian A, Na sama dengan banyak anggota dalam kejadian A, Ns sama dengan banyak anggota dalam himpunan ruang sampel. Perlu diketahui, peluang teoretik digunakan saat percobaan dilakukan hanya satu kali. Contoh soal pertama. Pada percobaan pelemparan dua buah dadu secara bersamaan, peluang teoretik munculnya mata dadu kembar adalah penyelesaian. Diketahui, ruang sampel pada percobaan pelemparan dua buah dadu disajikan pada tabel berikut. Na yaitu munculnya mata dadu kembar. Mana saja mata dadu yang kembar? Mata dadu yang kembar yaitu 11, 22, 33, 44, 55, 66. Kita hitung Na-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, Na sama dengan 6. Ns yaitu frekuensi seluruh percobaan. Seluruh percobaan pada tabel tersebut yaitu 6 dikalikan dengan 6 sama dengan 36. Jadi, Ns sama dengan 36. Ditanya PA, yaitu peluang teoretik munculnya mata dadu kembar. Jawab, PA sama dengan Na per Ns. Na-nya 6, Ns-nya 36. Jadi, 6 per 36. 6 per 36 dapat disederhanakan, yaitu dengan cara sama-sama dibagi 6. 6 dibagi 6 sama dengan 1. Dan 36 dibagi 6 sama dengan 6. Sehingga diperoleh 1 per 6. Jadi, peluang teoretik munculnya mata dadu kembar adalah 1 per 6. Contoh soal kedua. Sebuah uang logam dan sebuah dadu dilempar secara bersamaan. Peluang teoretik munculnya mata dadu ganjil adalah penyelesaian. Diketahui, ruang sampel pada percobaan pelemparan sebuah uang logam dan sebuah dadu secara bersamaan disajikan pada tabel berikut. Na yaitu munculnya mata dadu ganjil. Mana saja yang muncul mata dadu ganjil? Munculnya mata dadu ganjil terdapat pada angka 1, angka 3, angka 5, gambar 1, gambar 3, gambar 5. Kita hitung Na-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, Na sama dengan 6. Ns yaitu frekuensi seluruh percobaan. Seluruh percobaan pada tabel tersebut yaitu 2 dikali 6 sama dengan 12. Jadi, Ns sama dengan 12. Ditanya PA, yaitu peluang teoretik munculnya mata dadu ganjil. Jawab, PA sama dengan Na per Ns. Na-nya sama dengan 6, Ns-nya sama dengan 12. Jadi, 6 per 12. 6 per 12 dapat disederhanakan, yaitu dengan cara sama-sama dibagi 6. 6 dibagi 6 sama dengan 1. 12 dibagi 6 sama dengan 2. Sehingga diperoleh 1 per 2. Jadi, peluang teoretik munculnya mata dadu ganjil adalah 1 per 2. Kesimpulan. Kesimpulan pada materi peluang ini yaitu 1. Peluang empirik digunakan saat percobaan dilakukan berulang kali. 2. Peluang teoretik digunakan saat percobaan dilakukan hanya satu kali. Sekian pembelajaran materi peluang pada kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.